Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tertulis dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 17. Kata kunci renungan pada malam ini adalah fakta, bukan dongeng, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar, bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan ayat 19. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kebangkitan Kristus lebih dari sekadar fakta sejarah. Itu adalah bukti penyelamatan kita. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kebangkitan Yesus Kristus adalah batu penjuru iman Kristiani. Tanpa itu, kita tak memiliki pengharapan di hidup ini, juga mengenai hidup yang akan datang.
Itulah alasan betapa pentingnya mengenali bahwa kepercayaan kita pada kebangkitan Kristus tidak berdasar pada perasaan agamawi atau rumor yang tak berdasar. Kepercayaan kita berdasar pada fakta sejarah dengan bukti kuat yang mendukung. 1 abad lalu, sekelompok pengacara bertemu di London untuk membahas bukti-bukti Alkitabiah mengenai kebangkitan Yesus. Mereka ingin membuktikan apakah tersedia cukup informasi agar kasus itu layak disidangkan di pengadilan. Mereka pun menyimpulkan bahwa kebangkitan Yesus merupakan satu dari banyak fakta sejarah yang tak bisa dipungkiri. Dalam bukunya, Countdown, G.B. Hardy mengajukan beberapa pertanyaan yang menggugah tentang kebangkitan Yesus. Hanya ada 2 buah persyaratan penting. 1. Adakah orang yang mengalahkan kematian dan membuktikannya? 2. Dapatkah saya melakukannya? Kemudian Hardy menjelaskan bahwa hanya kubur Yesus yang kosong. Dan karena Yesus telah menang atas dosa dan maut, maka kita yang beriman kepadanya pun akan turut bangkit bersama Dia. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, tulis Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Bukti sejarah dan banyaknya hidup yang berubah telah menyaksikan bahwa kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta. Apakah Anda telah menaruh pengharapan pada Kristus yang telah bangkit? Dihidupkan kembali dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 22 berkata, "Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus." Pernyataan Paulus dalam nas ini menunjukkan sebuah pengharapan iman, bahwa jika kita mati dalam persekutuan dengan Adam, maka hal yang sama akan terjadi dalam kebangkitan kita. Jika kita mati dalam Yesus, maka kita pun kelak akan dibangkitkan dengan Yesus. Kematian dalam persekutuan dengan Adam akan membuat kita dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kebangkitan Kristus telah menghidupkan kita kembali. Kebenaran ini dapat kita lihat dalam 2 sisi. Pertama, kebangkitan Kristus membawa kebangkitan tubuh. Dalam arti pada akhir zaman semua orang kudus akan dibangkitkan untuk bertemu dengan Yesus. Kedua, kebangkitan Kristus berarti kebangkitan manusia baru yang telah dilahirkan kembali di dalam diri kita. Seharusnya manusia lama kita telah dimatikan dan dikuburkan. Kenyataannya, kita senang membangkitkan kembali manusia lama itu. Kedagingan kita yang tak terkendali itulah tandanya kebangkitan manusia lama kita. Kita menjadi manusia yang begitu egois dan tidak mementingkan lagi Allah dan pekerjaannya. Ngakunya si Kristen, tetapi tingkah laku dan ucapannya sungguh membuat malaikat Allah bergidik. Rahasia kemenangan orang benar adalah mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Allah. Dunia yang amat materialistis ini membelenggu kita dalam penjara, tetapi orang yang telah mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Allah akan menikmati kemuliaan Allah. Kebangkitan tubuh Yesus Kristus adalah peristiwa terpenting dalam sejarah, karena telah menyediakan bukti bahwa Yesus memang sesuai dengan apa yang Ia klaim mengenai dirinya, Sang Anak Allah. Kebangkitan ini bukan hanya pembenaran agung tentang keilahiannya, hal ini juga membenarkan Alkitab, yang bernubuat mengenai kedatangan dan kebangkitannya. Lebih dari itu,
Hal ini membenarkan klaim Kristus bahwa Ia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jika tubuh Kristus tidak dibangkitkan, kita tidak mempunyai harapan bahwa tubuh kita akan dibangkitkan pula. Jika dipisahkan dari kebangkitan tubuh Kristus, kita tidak mempunyai juru selamat, tidak ada pula keselamatan, dan harapan untuk kehidupan kekal. Jika demikian, seperti yang diucapkan Rasul Paulus, iman kita menjadi tak berguna, dan kuasa pemberi kehidupan Injil akan dihapuskan. Oleh karena takdir abadi kita bergantung pada peristiwa sejarah ini, kebangkitan Yesus menjadi target serangan setan yang terbesar terhadap gereja. Sejalan dengan ini, kebenaran sejarah kebangkitan Kristus telah diteliti dan diinvestigasi dari setiap sudut pandang serta dipelajari dengan tidak berkesudahan oleh berbagai pelajar, pakar teolog, profesor, dan lain-lain selama berabad-abad. Dan walaupun ada berbagai teori yang diajukan untuk menyangkal peristiwa agung ini, tidak ada sedikit pun bukti sejarah yang dapat membenarkannya. Sebaliknya, bukti yang jelas dan nyata mengenai kebangkitan tubuh Yesus Kristus berlimpah ruah. Akan tetapi, mulai dari para Kristen di zaman Korintus sampai hari ini, banyak salah paham masih membandel mengenai aspek dari kebangkitan Juru Selamat. Ada yang bertanya, mengapa kebangkitan tubuh Kristus penting? Tidakkah bisa kebangkitannya sebatas roh saja? Mengapa dan bagaimanakah kebangkitan Yesus Kristus menjamin kebangkitan tubuh orang percaya? Apakah tubuh kita yang dibangkitkan akan sama dengan tubuh jasmani kita? Jika tidak, seperti apakah wujud tubuh kita kelak? Jawaban bagi pertanyaan ini ditemui dalam pasal ke-15 surat Paulus pertama kepada gereja di Korintus. Gereja yang ia dirikan beberapa tahun sebelumnya pada perjalanan misinya yang kedua. Tidak hanya pertumbuhan faksi-faksi yang terjadi pada gereja Korintus yang muda, ada pula kesalahpahaman mengenai doktrin Kristen yang penting, termasuk kebangkitan. Walaupun banyak orang Korintus menerima bahwa Kristus telah dibangkitkan, mereka kesulitan percaya bahwa orang lain akan dan dapat dibangkitkan. Pengaruh ajaran Gnostik yang mengajarkan bahwa segala bentuk rohani adalah baik, sedangkan semua yang jasmani, seperti tubuh kita, adalah jahat, bertanggung jawab atas kebingungan yang terjadi mengenai kebangkitan. Ide mengenai jasad yang dibangkitkan secara kekal ditentang keras oleh beberapa orang dan tentunya oleh para filsuf Yunani di kala itu. Akan tetapi, sebagian besar orang Korintus memahami bahwa kebangkitan Kristus adalah kebangkitan jasmani, bukan hanya rohani. Pada dasarnya, kebangkitan berarti bangkit dari orang mati, sesuatu yang hidup kembali. Mereka memahami bahwa semua jiwa adalah ciptaan abadi dan pada waktu mati semuanya akan kembali ke pangkuan Tuhan. Jadi, kebangkitan rohani tidak akan masuk akal, karena roh tidak mati dan tidak dapat pula dibangkitkan. Lagi pula, mereka juga mengerti dari kitab suci, dan juga dari Kristus, yang menyatakan tubuhnya akan bangkit pula pada hari yang ketiga. Firman telah memastikan bahwa tubuh Kristus tidak akan membusuk, sebuah pernyataan yang tidak akan masuk akal jika tubuh tidak dibangkitkan. Pada akhirnya, Kristus telah menyatakan kepada rasulnya bahwa tubuhnya telah dibangkitkan, hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku.
Sekali lagi, orang Korintus masih menggumuli kebangkitan pribadi mereka. Selaras dengan itu, Paulus mencoba meyakinkan bahwa karena Kristus dibangkitkan dari kematian, mereka juga akan dibangkitkan suatu hari. Dan kedua kebangkitan, Kristus dan milik kita, harus menjadi satu. Karena, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Karena itu, bersyukurlah bahwa jika kita mati di dalam Tuhan, maka kita pun akan dibangkitkan kembali bersama Yesus. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitan dalam kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 43 berkata, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Dalam nas hari ini, Paulus hendak membicarakan proses kebangkitan orang percaya. Jika kita mendalami teks ini, maka kita akan mendapatkan beberapa pelajaran yang menarik, yakni: pertama, orang percaya akan ditaburkan dalam kehinaan, tetapi dibangkitkan dalam kemuliaan. Menurut Paulus, tubuh jasmani manusia akan ditaburkan dalam kehinaan. Ditaburkan dalam kehinaan artinya tubuh kita dikuburkan ke dalam tanah. Di dalam kubur tubuh kita akan binasa dan mengalami kerusakan. Kerusakan yang berkuasa atas tubuh yang penuh dosa dalam hidup ini menjangkau sampai ke dalam kubur dengan membusuknya jenazah. Jenazah ditaburkan dalam kehinaan, bahkan upacara penguburan yang paling mulia dan agung. Proses pembalseman yang paling canggih tidak dapat menantang kenyataan maut. Di pihak lain, tubuh yang ditabur dalam kehinaan itu akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Kepadanya akan diberikan kehormatan yang tidak tertandingi di dalam dunia ini, karena ia akan menjadi bagian dari kemuliaan Kristus sendiri. Paulus menggambarkan kemuliaan itu bagaikan cahaya bintang. Hal ini juga bisa kita bandingkan dengan Daniel 12 ayat 3 yang mengatakan bahwa mereka yang dibangkitkan dari antara orang mati akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, seperti bintang-bintang. Kedua, tubuh orang percaya ditaburkan dalam kelemahan, tetapi dibangkitkan dalam kekuatan. Ditaburkan dalam kelemahan merupakan ciri dari semua keberadaan manusia, tetapi akan dibangkitkan dalam kekuatan. Di sini, kembali Paulus menunjukkan bahwa orang Kristen akan ikut serta bersama kehidupan kebangkitan Yesus sendiri. Karena Yesus pun disalibkan di dalam kelemahan tetapi dibangkitkan oleh kekuatan Allah. Berefleksi dari nas hari ini, maka kita akan tiba kepada pemahaman bahwa melalui Adam yang pertama, kita memperoleh tubuh jasmani kita, yang cocok digunakan untuk kehidupan di bumi. Akan tetapi tubuh kita menjadi binasa setelah kejatuhan ke dalam dosa. Oleh karena pelanggaran, umat manusia menjadi fana. Semua orang tidak luput dari penuaan, penurunan fungsi, dan kematian. Dari debu kita diciptakan, dan pada akhirnya kita akan kembali menjadi debu. Sebaliknya, tubuh kebangkitan kita akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Kita sudah tidak lagi mengalami sakit penyakit, penurunan fungsi, kematian, dan pembusukan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Karena kejatuhan, kita ditaburkan dalam kehinaan,
Pada awal mulanya, kita diciptakan sempurna menurut gambar dan rupa Allah. Namun dosa menyebabkan kehinaan. Akan tetapi orang percaya memiliki janji bahwa tubuh kita yang tidak sempurna dan hina ini akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Karena telah dibebaskan dari segala batasannya akibat dosa, tubuh kebangkitan kita akan mulia dan cocok digunakan untuk menyenangkan dan memuliakan Pencipta kita selama-lamanya. Tubuh kita yang sekarang juga dinodai oleh kelemahan, baik jasmani kita di dunia rapuh dan mudah terjangkit berbagai penyakit. Kita juga dilemahkan oleh dosa dan godaan. Namun, suatu hari tubuh kita akan dibangkitkan dalam kekuatan dan kemuliaan, dan kita tidak lagi dibatasi oleh ketidaksempurnaan dan kerapuhan yang kita kenal di zaman ini. Pada akhirnya, tubuh kebangkitan kita bersifat rohani. Tubuh alami kita cocok untuk kehidupan di dunia ini, namun terbatas pada dunia ini saja. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Setelah kebangkitan kita memiliki tubuh rohaniah yang cocok untuk kehidupan di surga. Ini tidak berarti kita hanya berupa roh saja. Roh tidak memiliki tubuh, melainkan bahwa tubuh kebangkitan kita tidak membutuhkan asupan jasmani. Karena itu, mari berjuang untuk menjadikan tubuh jasmani yang hina dan lemah ini kelak menjadi tubuh yang dibangkitkan dalam kemuliaan dan kekuatan bersama Yesus. Apakah kebangkitan Yesus Kristus itu benar adanya? Meskipun Alkitab tidak berusaha membuktikan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, Alkitab memberikan bukti-bukti konklusif mengenai itu. Saudara dapat memperoleh beberapa bukti terkait kebangkitan Kristus, terutama mengenai perubahan dramatis dari para murid, dari orang yang ketakutan dan bersembunyi dalam rumah. Mereka berubah menjadi sekelompok pemberani yang memberitakan Injil di seluruh dunia. Bagaimana mungkin saudara menjelaskan perubahan sedramatis ini kalau bukan Kristus yang sudah bangkit memperlihatkan diri kepada mereka? Coba lihat kehidupan Rasul Paulus. Apa yang mengubahnya dari penganiaya gereja menjadi rasul bagi gereja? Kristus yang bangkit memperlihatkan diri kepadanya di jalan menuju ke Damsyik. Bukti lain yang meyakinkan terkait kubur yang kosong. Jika Kristus tidak dibangkitkan, di mana tubuhnya? Para murid dan orang-orang lainnya melihat kubur di mana Kristus dikuburkan. Ketika mereka memeriksa kubur, tubuhnya tidak lagi di sana. Malaikat-malaikat menyatakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagaimana dijanjikannya. Bukti lain mengenai kebangkitan ini terkait banyaknya orang yang langsung telah melihat Yesus yang bangkit. Ayat kunci mengenai kebangkitan Kristus bisa ditemukan di 1 Korintus 15. Dalam perikop ini, Rasul Paulus menjelaskan mengapa penting untuk mengerti dan percaya pada kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu penting bagi iman kekristenan karena alasan-alasan berikut ini. 1. Jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, orang-orang percaya juga tidak akan dibangkitkan. 2. Jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, pengorbanannya untuk dosa dianggap belum memadai. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kematiannya diterima oleh Allah sebagai penebusan untuk dosa-dosa manusia. Jika Yesus hanya sekedar mati dan tidak bangkit, hal itu berarti pengorbanannya dianggap belum memadai.
Akibatnya, dosa manusia tidak akan diampuni dan tidak akan ada kebangkitan, tidak akan ada hidup kekal. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, Dia adalah buah sulung dari kebangkitan kita. 3. Semua orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan kembali untuk hidup dalam kekekalan, sebagaimana Kristus sudah bangkit. Melalui 1 Korintus 15, Paulus menjelaskan bagaimana kebangkitan Kristus membuktikan kemenangannya atas dosa, dan memberikan kita kuasa untuk hidup berkemenangan atas dosa. 4. Kebangkitan Kristus memperlihatkan kita kemuliaan dari tubuh kebangkitan yang akan kita terima. 5. Kebangkitan Kristus menyatakan hasil dari kebangkitannya. Semua yang percaya padanya akan mengalahkan maut. Betapa mulianya kebangkitan Kristus itu. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan,
Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.